kalau kita itu baik sangka, segala yang buruk itu menjadi baik. Kalau kita, perangai kita itu buruk sangka, segala yang baik itu menjadi buruk. Nah, begitu dia. Kalau kita sangka baik, perbuatan-perbuatan buruk kita sangka baik. Kalau kita menyangka orang yang buruk-buruk saja, segala perbuatan baiknya kita sangka buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Suratul Hijr ayat yang ke 45, sambungan ayat yang sebelumnya. Sudahlah kita ketahui dan nyata adanya bahwa iblis dan pengikut-pengikutnya dimasukkan ke neraka jahanam. Itu sudah nyata. Itulah di antara bunyi ayat yang kita tafsirkan pada kajian terdahulu. Jadi iblis dan pengikut-pengikut iblis itu dimasukkan ke neraka, dan itu jelas adanya. Demikian juga sekalian, hamba-hamba yang taat, yang bertakwa, sebaliknya dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman yang dibacakan tadi, yang saya bacakan tadi, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan telaga-telaga. Lebih kurang begitulah terjemahannya. Ya, telaga-telaga yang indah yang mengalir airnya. Disitulah ditempatkan orang-orang yang bertakwa nih. Jadi kalau kita nih dimasukkan, mudah-mudahanlah Allah masukkan kita ke surga Allah, di surga-surga, di taman-taman yang indah, di telaga-telaga, sumur-sumur maksudnya, yang mengalir, yang jernih airnya. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan selamat dan aman. Kata Allah pula, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami cabut apa yang ada dalam dada mereka itu, ma fi sudurihim min ghillin, dari dengki-dengkian. Ikhwana, menjadi bersaudara. Itulah surga itu. Semasa kita hidup di dunia, terkadang kita dengki kepada orang, terkadang kita iri pada orang, kita dengki kepada orang, benci kita pada orang. Yang orang kita benci itu, dia benci juga pada kita. Karena kita benci pada dia, yang kita pandang dari orang yang kita benci itu kelemahan-kelemahan dia saja. Dan sebaliknya orang yang benci pada kita, yang dipandangnya dari kita itu kekurangan-kekurangan kita.
tak pernah dilihat kebaikan-kebaikan itu. Jadi sepanjang hayat hidup mereka tuh dengki-dengkian di atas dunia ini. Karena keadilan Allah, dan Allah itu maha adil, dimasukkanlah dua hamba ini ke dalam surga. Yang sama-sama dengki tadi, yang sama-sama benci tadi, karena keadilan Allah, di dunia mereka saling benci karena mungkin ada amalan-amalan yang tidak diketahui, dimasukkanlah kedua orang yang saling benci itu ke dalam surga. Kita terkadang kalau kita benci pada orang, segala perbuatannya kita benci. Itu kan ada kata syair itu, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ain sukhti tabdil masawiyah. Yang artinya itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita itu baik sangka, segala yang buruk itu menjadi baik. Kalau kita, perangai kita itu buruk sangka, segala yang baik itu menjadi buruk. Nah, begitu dia. Kalau kita sangka baik, perbuatan-perbuatan buruk kita sangka baik. Kalau kita menyangka orang yang buruk-buruk saja, segala perbuatan baiknya kita sangka buruk. Jadi orang yang berdengki-dengki di atas dunia tadi, terkadang kita ingin berbuat baik pada seorang, tapi karena boncinya kita pada dia, maleh kita. Berulang-ulang maleh akhirnya kita. Payah menghilang benci itu. Karena adilnya Allah, masuklah dua orang yang saling membenci tadi dunia dimasukkan ke surga. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, maka kami cabut apa yang ada dalam hati, dalam dada mereka, min ghillin, dari dengki-dengkian tadi menjadi bersaudara. Jadi yang bermusuhan tadi di dalam surga, di dalam dunia, ketika masuk di surga tak bermusuhan lagi dah, menjadi ikhwana, bersaudara. Allah cabut naza'na, Allah cabut sifat itu. Kalau surga itu ada dengki-dengkian, tidaklah surga lagi namanya, menjadi neraka nih. Surga yang begitu indah, kalau ada dengki-dengkian di dalam surga yang indah tuh, surga yang indah itu menjadi neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi tidak ada lagi di sana itu iri, dengki, fitnah, ada lagi di surga itu. Min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin, di atas sandaran saling berhadap-hadapan. Ah, begitu dia. Dulu masa di dunia anak bertumbuk aja, asal jumpa anak bertumbuk, sampai dimasukkan Allah ke dalam surga, mereka menjadi bersaudara. Ala sururin, digambarkan seperti itu dalam ayat ini. Mungkin dalam ayat lain lagi ceritanya. Di atas sandaran. Ah, duduk bagi kau lah kau. Mungkin lebih indah lagi. Menyanda. Ah, menyanda dia. Ah, kita menyanda atau tidur tu. Menyanda ada sandaran, mutaqabilin, berhadap-hadapan, berkombo, mesra. Dulu dengki-dengkian, saling benci. Di surga kelak orang yang saling benci duduk berhadap-hadapan. Ala sururin mutaqabilin, duduk berkombo. Berkombo apa aja? Sodap sugo tu ya, sedap. Ada orang bertanya, di sugo tu tuan boleh mokok ni? Oh, itu pula tanyanya. Usah ditanya itu, masuk sugo alhamdulillah. Bilang aja, kalau ada orang bertanya itu, tuan boleh mengokok di sugo? Boleh. Tapi ngambil api itu jangan kok. Nah, ya. Terus menotap ni aku tu. Tanya tidak. Ala sururin mutaqabilin. Nah, jadi atas sandaran sambil berkombo, tuan-tuan sekalian. Hilanglah dengki-dengkian tadi itu. Tak tahu kita di dunia ni dengki-dengkian itu. Tapi di surga Allah naza'na, kami cabut, tak ada lagi. Berbaikan semuanya, bersaudara semuanya itu.
Sebaliknya di neraka pula, kan dia. Kalau orang di dunia ini dia dengki-dengkian, tuan-tuan sekalian, bermusuhan. Kalau Allah memasukkan mereka yang saling membenci ke surga, hilanglah itu, menjadi bersaudara. Tetapi orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, akrab dia di dunia ini, kan begitu bunyinya, akrab di dunia ini, elok, akan menjadi bermusuh-musuhan di neraka itu, bertumbuk-tumbuk, tak ada selesainya, ditikam tak mati, bertumbuk dia di apa tuh, di usah. Kalau begitu tuan-tuan, neraka ini tak perlu malaikat tuh mengazab mereka, sesama mereka mengazab, itulah neraka. Jadi neraka tak perlu sebetulnya para malaikat penyiksa itu, karena sesama mereka akan menyiksa mereka sendiri. Bersahabat baik di dunia, tapi kalau takdir Allah berbicara dimasukkan ke neraka, yang bersahabat di dunia tadi akan bermusuh-musuhan. Di mana? Di neraka. Yang semuanya ada kepentingan. Ya, dia ada kepentingan, bersahabatlah dia apa? Di dunia. Kepentingan dan lain-lainnya, kepentingan individu, kepentingan golongan, bersahabat dia, berkawan baik dia untuk menuju kepentingan itu, tujuan tertentu. Tapi dengan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, ditakdirkan Allah dimasukkan ke neraka, berkawan di dunia, bermusuhan, tak berkesudahan di neraka itu. Mesti kaman lah, berdarah, tak mati. Karena tak ada mati di neraka ini. Disiksa, la yahya wa la yamut, tidak hidup dan tidak mati. Takut kita, tak perlu malaikat itu menyiksa, kita sendiri yang menyiksa diri kita. Itu neraka pula, ya, kebalikan dari min ghillin ikhwana, ya, neraka sebaliknya, bersahabat, bermesra-mesraan dalam surga itu. Kata Allah pula, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak disentuh oleh kepenatan. Penat tu lotih, litak, tak ada litaan dah. Kalau litak bukan surga namanya. Di dunia ni, maka dunia sebutkan darul bala. Dunia ni dunia bala, tempat bala, tempat ia berperang, bergaduh, iri-irian, dengki-dengki, itu disebut darul bala tadi. Termasuk penat, lotih kita mencari kehidupan untuk penghidupan kita, menghidupkan keluarga kita, lotih tangan, lotih kaki, semuanya lotih. Kalau badan nih, kalau lotih bisa diistirahatkan. Kalau pikiran, duduk pun kita berpikir, kita ada lotihnya. Duduk pun kita lotih, apa? Lotih pikir. Maka kalau kita datang ke dokter, handai dokternya, tuan ini banyak pikir, itu tebak-tebakan, banyak pikir. Macam mana kita mau menghilangkan pikiran kita tuh? Mencakapnya senang. Tuan jangan banyak fikir. Tuan-tuan ni, kita semuanya jangan banyak fikir. Macam mana kita tak banyak fikir? Keadaan itu yang buat kita berfikir. Batin tahan, badan tak tahan. Mulailah muncul penyakit tadi. Asyik menahan perasaan aja. Perasaan tahan, rupanya badan tak tahan. Jadi dunia ni memang tompek lotih. Dunia ni lotih aja. Pikiran lotih. Pikiran tak bisa kita istirahatkan. Macam mana kita nak mengistirahatkan pikiran kita ni? Tapi kata Allah, kalau Allah takdirkan kita masuk ke dalam surga, la yamassuhum fiha nasab. Tak ada lotih. Oh iya. Macam mana tak lotih itu? Macam mana saya nak menjelaskannya? Kita belum masuk surga lagi. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga. Berkombo kita ala sururi mutaqabilin. Tak lotih, tak ada lotihnya dah di surga tu. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan, dan mereka tak mau keluar juga. Tak mau. Kita kalau sudah masuk surga tu, tak hendak kita keluar dah.
Itu disebutkan juga pada akhir surah, ayat dari surah Al-Kahfi itu. Surga ini tuan-tuan sekalian, atau rumah inilah, macam manapun indahnya rumah kita nih, sebulan muah ada rumah itu dah. Itu kalau ditengok rumah Ronaldo sama Messi itu, katanya gaji mungkin tanggung, diundang 3 triliun katanya. Gaji hitungan napeh dah keluar duit. Kalau rumah tanggung dah, kalau kan pangkai, bosan. Tapi bosan juga. Macam manapun indah kita, rumah kita tuh di dunia ini, bosan kita. Nak keluar aja. Sebulan 2 bulan tak tahan. Macam manapun indahnya kereta kita, Honda kita, mobil kita, paling umurnya 5 tahun, 10 tahun. Tengok-tengoknya apa mobil baru. Kan begitu dia. Tapi kalau sudah masuk surga ni, tak nak keluar lagi dah. Tak macam manalah indahnya surga tu. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala kulli qalbi basharin. Tak pernah terlihat oleh mata, itulah surga. Tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terdetik di hati sanubari setiap insan yang bernyawa. Itulah surga. Itu ilustrasi-ilustrasi saja, gambaran-gambaran saja surga itu. Di ayat ini digambarkan seperti itu. Tak mau lagi kita keluar dari surga itu. Oleh karena itu kata Allah kepada Rasulullah, Nabi ibadi, beritakanlah, kasihlah kabar kepada hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku anal ghafur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Iblis dan pengikut-pengikutnya dari hamba-hamba Allah dimasukkan ke neraka. Tidak ada kata terlambat. Sampaikan kepada mereka, Nabi ibadi, beritakan kepada mereka bahwa aku ni Tuhan ini maha pengampun. Sebesar apapun dosa mereka, sampai meliputi, memenuhi bumi ini, dunia sampai ke langit, aku akan ampunkan kalau mereka itu bertobat. Begitu kata Allah. Bertobatlah supaya dapat surga tadi ini. Ar-Rahim, penyayang. Dan kata Allah, wa anna azabi, ini ancaman juga, dan sesungguhnya azabku huwal azabul alim, adalah azab yang sangat pedih. Pada pertemuan sebelumnya kita hanya sampaikan bahwa azab Allah itu, bahwa orang-orang yang durjana, durhaka ini dimasukkan ke neraka. Allah tidak gambarkan bagaimana pula keadaan neraka itu. Dan kita akan bertemu nanti, Tuhan akan menjelaskan tentang keadaan di neraka itu, karena ayat ini tidak menceritakan keadaan neraka itu. Wal azabul alim, macam mana pedihnya, insya Allah kita akan bertemu pada ayat berikutnya itu, menceritakan tentang betapa dahsyatnya azab Allah itu. Hadirin dan hadirat sekalian, ayat berikutnya kita ada pengulangan lagi, kita akan tetap sampaikan. Allah memberikan gambaran perbandingan kepada Nabi kita dan kepada kita semuanya, ya, untuk kita ambil satu perbandingan, menceritakan lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sambungan ayat yang kita baca tadi itu. Ini ayat yang ke-51, kata Allah, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, beritakanlah kepada mereka tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. An dhaifi Ibrahim, idh dakhalu alaihi. Jadi cerita ini Allah menceritakan kepada kita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Idh dakhalu alaihi, tatkala mereka masuk ke rumah Ibrahim, ya, datang kepadanya, faqalu salama, mereka berkata salama. Qala inna minkum wajilun, berkata Ibrahim, sesungguhnya kami itu kepada kamu tuh takut.
Gelagat tamu ini lain. Tidak seperti manusia. Memanglah tamu yang datang ini bukan manusia. Tapi Nabi Ibrahim ini tak tahu. Nabi tak tahu. Oh, kita tahu. Banyak pengakuan-pengakuan. Oh, tahu. Mimpi 3 malam betul-betul. Tidak. Nabi Ibrahim tak tahu. Dia kata, qala inna minkum wajilun. Sesungguhnya kami itu pada kamu takut. Kami itu maksudnya dengan istrinya lah, Sarah. Jadi datang malaikat-malaikat. Yang datang ini malaikat, tuan-tuan sekalian. Memang di ayat ini belum disebutkan memang, tapi yang datang ini adalah malaikat. Datang ke rumah Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam dan berkata, Ibrahim, kami takut pada engkau, kamu semua ini. Qalu, mereka berkata, la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Janganlah engkau takut, karena sesungguhnya kami akan memberi kabar gembira kepadamu tentang akan lahirnya seorang anak yang pandai. Itulah namanya Ishak dari Sarah. Riwayat mengatakan Nabi Ibrahim punya anak terlebih dahulu dari istri yang kedua, Hajar, bernama Ismail. Setelah 13 tahun lamanya, begitu kata riwayat lah, ada pandangan seperti itu. Setelah 13 tahun lamanya lahirlah Ishak dari ibu kandungnya bernama Sarah. Tubek hati apa nih? Hati Sarah nih. Karena perempuan yang dihadiahkan kepada suaminya, ya, tak berapa lama kemudian mengandung dan melahirkan Ismail. Begitu dia. Terubatlah hatinya, berimbanglah dia, sama-sama punya anak kita kena ini. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi disebutkan pada pertemuan mungkin tahun yang lalu disebutkan kenapa Nabi Ibrahim nih takut kepada tamu-tamu tadi. Kebiasaan Nabi Ibrahim, tuan-tuan sekalian, setiap kali tamu datang beliau menyediakan makanan, tak tanggung-tanggung. Anak lembu sediakannya, umur bulanan tuh, atau kambing, ya, kambing yang umur bulanan itu, sebulan 2 bulan, itulah dipanggangnya. Hanid namanya. Dalam ayat lain disebutkan hanid. So, ada orang Arab pandai buat hanid itu. Lembut tulang pun bisa dimakan. Kalau kita jangan patah gigi. Kita jangan patah gigi itu. Kalau masuk ke sana Arab tuh, tulang ayam tuh lebih lembut tulang tuh dari daging itu lagi. Pandainya orang Arab masak. Ada cawanya. Dihidangkanlah. Yang dihidang kau hidangan yang terbaik. Itu memberikan contoh untuk kita. Kalau menghidang itu hidanglah yang baik-baik, yang elok. Ya. Dihidangkanlah daging tadi. Dicapai wong tuh. Tapi tangan nih tak bisa mengambil makanan itu. Siapa kalian nih? Takut dia, bukan berdoa lagi gocah. Siapa? Jadi takut Nabi Ibrahim, walaupun Nabi ada juga takutnya ya. Takut ya. Ada kan tak takut, mengambil tak dapat dicapainya makanan itu. Siapa? Kan begitu. Maka diceritakanlah bahwa kami utusan Allah, para malaikat. Bawalah sikit sonang hati itu. Yang tamu bukan sembarangan, malaikat tamu mana? Jadi kedatangan mereka ini, tuan-tuan sekalian, memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang pandai. Memang pada pertemuan yang lalu itu disebutkan ketika perbincangan antara malaikat dan Ibrahim ini, tidak jauh dari mereka berdirilah Sarah. Sarah berdiri. Ketika mendengar itu, Sarah ini tersenyum. Tak mau mana kan mungkin aku ini mandul. Sudah tua lagi, 85 menurut satu pendapat umurnya itu. Tak mungkin, tidak mungkin akan mengandung lagi. Senyum dia. Tapi ketika dia senyum, mengalirlah darah haid itu. Jadi ketika tuan-tuan sekalian, itu ayat jauh sebelumnya itu tuan sekalian. Jadi berkatalah Nabi Ibrahim ketika akan diberikan kabar gembira akan lahir seorang anak yang pandai. Qala, berkata Ibrahim, abasyartumuni ala ain ammasaniyal kibar fabima tubasyirun.
Nabi Ibrahim nih dia kan sudah tua, tuan-tuan sekalian. Kalau dalam ayat ini dikatakan umurnya sudah mencapai 100 tahun. Dengan apa? Fabima tubasyirun, dengan apa engkau akan kabarkan aku? Berita kabar gembira itu apa? Aku sudah disentuh tua. Aku sudah tua. Kabar berita apa yang engkau berikan, yang akan engkau berikan pada aku? Ya, bahwa aku akan mendapatkan seorang anak. Apa kabarnya? Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim ini bertanya-tanya, macam mana caranya? Tak mungkin. Kata malaikat, qalu, mereka berkata, basyarnaka, kami beritakan kepada kamu itu bilhaq. Kami ini ditugaskan untuk memberitakan, bukan kayak buahnya. Kan begitu dia. Bukan kami yang membuatnya. Kami datang mari untuk memberikan berita kepada bilhaq, dengan kebenaran. Masalah-masalah jadi tak jadi itu bukan urusan kami, kan begitu. Kami datang basyarnaka bil haq fala takum minal qanitin, jangan berputus asa. Malaikat menasihati Nabi Ibrahim, jangan berputus asa. Berkata Nabi Ibrahim, iyalah kalau begitu. Karena kata beliau, wa may yaqna min rahmati rabbih, barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, tidak ada orang yang berputus asa dalam Allah melainkan orang-orang yang sesat. Aku ini nabi, tak mungkin aku sesat. Iyalah kalau begitu. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, itulah cerita pengkhabaran, kabar gembira, ya, kabar gembira yang Allah utus kepada malaikat untuk diberitahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak berapa lama kemudian lahirlah Ishak itu, Ishak alaihissalam. Setelah urusan ini selesai, ya kan, kabar selesai diceritakan, maka berkatalah Nabi Ibrahim, dah sonang dia, ikut tamu kau dah bisa diajak bicara, sudah dia bisa diajak berkombo, sudah sodap kombonya, sudah semakin menarik, cerita tadi, kombo tadi. Berkatalah Nabi Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, apa urusan yang lain? Jadi engkau ni datang kemari ke kira, apa urusan lain? Yang satu dah selesai dah, aku dah sonang hatiku dah, bahwa aku akan mendapatkan anak. Alhamdulillah. Sekarang apa urusan lagi ke kira? Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Mendapat pertanyaan itu, berkatalah para malaikat ni, qalu inna ursilna, sesungguh mereka berkata, sesungguhnya kami ursilna, kami diutus ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang berdosa. Nah, kan pernah kita ceritakan dokter, memang setahun yang lalu lah, udah lama. Ya, diutus kepada kaum berdosa, illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Artinya begini, bahwa mereka ini selain untuk urusan ini, mereka diutus oleh Allah untuk membinasakan satu kaum yang tinggal di Sodom, Gomorrah, di Jordania, Urdun, Jordania. Kami akan ke sana untuk membinasakan mereka. Illa ala Lut, kecuali keluarga, kecuali pengikut Nabi Lut alaihissalam. Kata mereka, inna lamunajjuhum ajmain, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi ada dua kabar gembira, kabar yang menakutkan. Kabar gembira memberitakan bahwa Nabi Ibrahim akan melahirkan, akan diberikan anak, bahwa Sarah akan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Yang kedua, mereka datang ke sebelah, itu kemanaan Nabi Lut, itu kemanaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya saudara, illam ra'atahu qaddarna, kecuali istrinya, istri Nabi Lut ini, qaddarna, kami tentukan, innaha lamil qabirin, dari golongan yang tertinggal, berkhianat kepada suami. Banyak pandangan, kan ada beberapa orang istri, ya,
istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, mereka berkhianat itu bukan dari segi yang moral, tidak, ya, berkhianat, tidak mau mengikuti dakwah suaminya, itu khianatnya, ya, bukan dosa-dosa lain. Falamma jaa Lutunil mursalun, ketika datanglah mereka ini, ya, para mursalun ini utusan-utusan Allah kepada Nabi Lut dan keluarganya, datanglah, singkat cerita tuan-tuan sekalian, datanglah para malaikat ini kepada Lut dan keluarganya. Qala innakum qaumun munkarun. Sekali lagi berkata Nabi Lut, siapa kalian nih? Tak kenal Nabi Lut, tak kenal. Itu bisalah kita banding-bandingkan itu. Nabi Lut, ya, seorang nabi, tak kenal. Disebutkan innakum qaumun munkarun, ya, mungkin tak pernah berjumpa, mana? Mereka berkata ketika dikatakan kaum munkarun, qalu bal ji'naka, bahkan kami datang kepada kamu ini bima kanu fihi yamtarun. Jadi tuan-tuan, walaupun dikatakan kaum munkarun, bahkan kami datang itu untuk memastikan apa yang mereka ragu-ragukan itu. Kan selama ini kalau Nabi Lut itu mengatakan takutlah kepada Allah, ya, takut pada Allah, bertobatlah, tapi mereka semakin ingkar, semakin berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang datang itu utusan-utusan Allah. Untuk kita ketahui bersama bahwa penyakit kaum Lut ini namanya Lut. Dalam bahasa Arab liwat, suka sesama jenis, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Inilah penyakit kaumnya Nabi Lut, dan itulah penyakit pertama. Tapi setelah itu ada di Pompei itu, bukan Pompi kalau saya, di Pompei pernah juga kejadian itu, ya, dimusnahkan Allah juga. Penyakit yang sama, ini penyakit yang sangat bahaya betul. Kata malaikat, wa atainaka bil haqq, kami datang kepada kamu dengan kebenaran, wa innal shadiqun, dan kami adalah benar. Jadi berita yang mereka bawa ini, mereka datang apa yang mereka sampaikan satu kebenaran. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, pembicaraan pertama selesai, pembicaraan kedua inilah dia bunyinya. Jadi memberitahu kepada Nabi Lut alaihissalam. Apa kata para malaikat? Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Ini dia. Ini mesti jangan terlupa. Ya. Jangan, kalau terlupa bahaya, kono azab nanti. Apa perintahnya itu? Maka keluarlah kamu, berjalanlah kamu, ya, bi ahlika bi qit'in minal lail, dikatakan setengah malam itu menjelang subuh, menjelang fajar. Karena berhentinya azab itu ketika terbitnya fajar. Engkau bawalah keluargamu yang beriman dan pengikutmu, pengikutnya hanya satu ummah aja. Yang ikut dakwah Nabi Lut ini katakan hanya satu rumah orang Islam saja. Yang lainnya tak mau. Maka engkau bawalah, ya, keluargamu bi ahlika bi qit'in minal lail, ya, pada malam hari, ya, sudah menjelang subuh, wattabi adbarahum, iringi mereka dari belakang, wala yaltafit minkum ahad, jangan coba-coba berpaling ke belakang. Satu, diperintahkan untuk cepat berjalan, jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang kan mengganggu cepatnya jalan itu. Yang kedua, kalau menoleh ke belakang tengok rumah, muncul rasa haru sedih, ku tinggalkan rumah ini karena akan dibinasakan. Mungkin orang dulu tuh, mungkin ini dia tuan-tuan, teringat pula kita nanti kalau sudah mau merantau, tuan rumah usah dipandang mahal kuliah terus. Nanti sedih tak jadi rugi.
Apa lagi? Tak mana rumah, usah lagi. Salam cukup dari rumah, dan rumah. Dah turun tangga tu, terus. Jangan pandang ke belakang lagi. Nanti timbul rasa haru. Jadi engkau wattabi adbarahum, iringi dari belakang, wala yatafid minkum ahad. Jangan coba-coba noleh seorang dari kamu itu ke belakang. Wamdu haitsu tu'marun, berjalan terus seperti yang diperintahkan. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah ya arahan malaikat itu begitu. Ya, diarahkan untuk keluar segera dari kampung itu. Wa qadayna ilaihi dzalikal amr anna dabir haula'i maqtu'um musbihin. Maka kami selesaikanlah urusan itu, apa dia? Penjelasan tadi itu diselesaikan, dan sesungguhnya akar-akar mereka ini, orang yang durjana ini, akan diputus pada subuh hari, akan dibinasakan pada waktu pagi sebelum fajar ya, subuh hari itu. Selesai ceritanya. Penjelasannya kan dua penjelasan tadi, penjelasan akan lahirnya anak. Yang kedua, pemberitahuan akan dibinasakan, macam mana cara menghindari azab itu. Ini kalau perlu pohon kan. Malam ini mesti keluar. Lupa tak keluar. Apa nolak itu? Malam ini keluar, bawa. Caranya engkau ini dari belakang. Dipandu dia. Oh, nampak kalau ketua di belakang dia. Ya. Kalau perang di muka. Ya. Perang ketua di belakang takut ini. Ya. Baru saja selesai pembicaraan yang kedua ini. Waja'a ahlul Madinah yastabshirun. Datanglah penduduk kota itu, berlumba-lumba ke rumah Nabi Lut, tak tahan, berseri-seri. Sudah didengar cerita, ada yang mengatakan bininya lah mengobarkannya. Bininya mengobarkan telah datang tamu, elok-elok tampan-tampan, bukan main. Mendonga itu tak berketentuan tak? Tak berketentuan. Belai berjatuhan, menuju rumah. Berjatuhan tambahan saja ni ya. Berjatuhan ni tambahan saja. Belai-lailah ke rumah Nabi Lut untuk menengok pemuda-pemuda tampan tadi. Yastabshirun, berseri-seri. Setelah sampai di depan rumah Nabi Lut ini, berkatalah Nabi Lut. Nabi Lut sudah mengagak risau hatinya. Tamu kau bahaya, tak ada kekuatan. Tapi lupa satu perkara, bahwa tamu ini bukan manusia, tapi mursalun, utusan Allah. Qala inna haula dhaifi. Mereka itu, wahai kaumku, adalah tamu-tamuku. Fala tafdahuni. Jangan engkau buat aku malu. Jangan engkau buat aku malu. Mereka adalah tamu-tamuku. Wattaqullah wala tukhzun. Tukhzuni. Jadi tukhzuni dibaca tukhzun. Takutlah pada Allah dan jangan hinakan aku. Jangan buat aku malu dan jangan hinakan aku. Karena Nabi Lut telah mengagak apa yang akan diperbuat oleh mereka ini. Uang kau tak masuk nasihat kita. Tak masuk. Ya. Ikut cocok lain dosnya. Kalau begitu keadaan cocok lain dos. Kalau tak masuk lagi cakap tu. Mereka berkata, qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Tidakkah kami telah melarang kamu? Kan kami sudah larang engkau wahai Lut. Kalau ada tamu-tamu datang, kasih tahu kami. Nanti Yopuno yang menjadi pos ini apa itu. Kalau ada tamu yang datang, kasih tahu kami. Ada siskamlinnya. Kasih tahu petugasnya, petugas kasih tahu kami. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Ini luar biasa tuan-tuan sekalian. Qala haula'i banati. Itu anak-anak perempuanku. In kuntum fa'ilin. Ambillah anak-anak perempuanku kalau kamu mau berbuat juga. Nikahilah secara sah. Begitu maksud, bukan main ambil aja. Ya.
ambillah anakku, nikahi secara sah, perbuatlah kamu. Sampai begitu tuan-tuan sekalian. Janganlah ganggu aku, permalukan aku, hinakan aku. Anak-anak perempuanku ada itu, ambillah, nikahi secara sah, perbuatlah. Sampai begitu. Cuma dalam perjanjian baru itu dikatakan, perjanjian baru atau perjanjian lama itu, mohon maafnya, Nabi Lut dituduh berzina sama kedua anak kandungnya itu. Inilah tuan-tuan sekalian, dituduh Nabi Lut itu. Setelah mereka lari keluar dari kampung, istirahat mereka dalam gua, di gua itulah mereka berbuat. Itu kita mereka bicara begitu, kita tidak. Itulah anak-anak perempuanku, ambillah nikah secara sah, perbuatlah. Sampai begitu tuan-tuan sekalian. La'amruka, terkadang sebutkan la'umruka, terkadang sebutkan juga la'amruka, demi umurmu. Kepada siapa khitabnya itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umurmu, wahai Rasulku. Tidak disebutkan Muhammad, ya, ayuhan Nabi, begitu penghormatan yang tinggi Allah kepada Rasulullah. La'amruka innahum lafi sakratihim, sesungguhnya mereka ini, innahum lafi lagi, mentakikkan betapa mereka hebatnya mereka pada mabuk sudah, di dalam kesesatan, mabuk dan soset, tak bisa masuk cakap lagi. Mendengar tampan tuh dah tak berketentuan lagi dah. Apa pun jadi, betul-betul jadi. Begitulah agaknya. Tak bisa dihalangi lagi dah. Karena mau mereka ini tak bisa dihalang lagi. Itulah la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sudah mabuk. Fa'akhadhathumus sayhah musyrikin, maka dibinasakan mereka dengan satu pekikan saja. Ya, satu pekikan musyrikin pada waktu fajar, menjelang fajar. Faja'alna 'aliha, Allah jadikan atas menjadi bawah, wa amtarna 'alaihim, dan kami hujan atas mereka hijarah dengan batu-batu yang cukup panas. Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan lagi. Ketika mereka berjalan di waktu malam meninggalkan kampung itu, istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Satu batulah mengenai kepala beliau, istri Nabi Lut ini, sehingga hancur. Ada pendapat seperti itu. Jadi ketika menoleh, datanglah satu batu yang panas mengenai kepala istri Nabi Lut, sehingga hancur tuan-tuan sekalian. Jadi safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, bagi orang-orang tajam pandangannya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang dimiliki sesungguhnya demikian, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang tajam pandangannya, yang punya firasat yang elok. Maka takutlah, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kita dengan firasatnya orang yang beriman, itu kuat betul. Wa innaha labisabil muqim, dan sesungguhnya itu tempat yang biasa dilalui. Jadi tuan-tuan sekalian, tempat kejadian ini adalah tempat yang biasa dilalui. Perdagangan, dulu orang berdagang ke Syam, ke Syam. Itu kan kejadian di Jordan. Ya, Jordan sekarang namanya Al-Bahrul Mayit, laut mati. Itu kejadian di laut, di tempat itu. Al-Bahrul Mayit, laut mati, menjadi laut mati, kadar garam cukup tinggi. Inna fi dzalika laayah lil mu'minin, sesungguhnya pada demikian tanda bagi orang-orang yang beriman. Itulah sekedar tafsir, kajian tafsir kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan minggu mendatang.
Yang kata Allah, wa in kana ashabul aikah. Jadi pada pertemuan mendatang kita akan cerita pula tentang ashabul aikah, penduduk aikah. Siapa aikah itu, macam mana mereka, apa dosa mereka, di mana letak aikah itu. Minggu depanlah kita akan jelaskan. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wal hikmata bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.